Sebagai makhluk sosial, rumah sudah menjadi bagian dari kebutuhan kita. Berbagai cara pun, kita lakukan agar impian itu terwujud. Tapi pernahkah, kita membayangkan ada rumah yang desainnya yang begitu unik? Beberapa faktor penyebabnya, mungkin karena kesalahan desainernya sendiri atau hasil dari mengakali lahan yang ada. Jadi, bentuknya seperti apa? Mari kita telusuri, biar rasa ingin tahu kita menjadi penambah wawasan kita. Seperti biasanya, manusia identik dengan akal yang tidak akan pernah ada habisnya. Salah satunya adalah akal untuk mendesain rumah agar berbeda dari yang lainnya. Dimulai dari ide yang sesederhana mungkin, sampai konsep yang paling gila dan tergokil. Apalagi orang yang sangat kreatif, pasti akan selalu ada ide untuk mewujudkan inspirasinya tersebut. Pada urutan pertama ada rumah unik berbentuk kerang raksasa di Meksiko. Pembangunan rumah ini terinspirasi dari karya-karya Gaudi dan Frank Lloyd Wright. Walau bagi kita, rumah satu ini nampak begitu aneh, tapi sebenarnya, rumah ini didesain agar bisa menyatu dengan alam sekitar atau biasa disebut bioarsitektur. Perlu kita ketahui juga, Frank Lloyd Wright, menurut berbagai narasumber disebutkan dia adalah seorang arsitek yang terkenal di era 1900-an, di mana, salah satu karyanya yakni sebuah rumah dengan julukan Robbie House, yang memiliki ruangan unik yang berbentuk labirin dengan jendela kaca patri yang geometris. Karena itulah, dia sangatlah berpengaruh dalam rancangan bangunan di seluruh dunia, sehingga sampai sekarang, Wright masih tetap menjadi arsitek terkenal yang berasal dari daratan Amerika Serikat. Sedangkan Gaudi, adalah seorang arsitek asal Catalunya, di mana dia memiliki identik akan beberapa karyanya yang mencerminkan gaya kegemarannya, yakni alam, agama, dan arsitektur. Pria yang telah menutup usia pada umur 73 tahun ini, mendapatkan pengakuan luas dari dunia internasional. Salah satu karyanya yang sangat populer di Spanyol adalah Sagrada Familia, yakni sebuah monumen yang dimana merupakan tempat paling sering dikunjungi di Catalunya. Sementara Arquitectura Organica, yang merupakan organisasi milik Javier Senosian, di mana Arquitectura Organica adalah sebuah filosofi arsitektur yang mengutamakan harmoni antara manusia dengan alam. Organisasi ini telah merancang berbagai macam hal, seperti dimulai dari bangunan, furnitur, dan lain sebagainya. Di urutan yang kedua, ada rumah dengan istilah The Highness Sow House, di mana rumah ini memiliki keunikan tersendiri yaitu berbentuk sepatu, dengan warna putih yang mencolok. Rumah sepatu atau The Highness Sow House ini awalnya dibangun pada tahun 1948 yang terletak di Hallam Township, Pennsylvania, Amerika Serikat. Rumah satu ini dibangun oleh seseorang pembuat dan penjual sepatu yaitu Mahlon Highness. Sebenarnya, pembangunan rumah ini digunakan untuk membantu mempromosikan iklan sepatu yang telah dibuatnya. Perlu kita ketahui juga, rumah ini sudah beberapa kali berganti kepemilikan. Hingga sampai sekarang rumah ini sudah memiliki pemilik ketujuh, yaitu Jeff dan Melanie Smack dengan membeli rumah tersebut pada tahun 2015. Dan pada tahun 2018, rumah telah diperbaiki dengan tambahan eksteriornya dicat dengan warna kenari kuning asli. Sehingga, rumah ini sudah terbuka untuk umum sebagai tempat tur wisata. Di urutan yang ketiga, ada rumah unik yang berdesain perosotan atau dengan istilahnya slide house. Rumah unik satu ini, selesai dibangun pada tahun 2019, yang dirancang oleh Level Architects, di Jepang. Rumah bertingkat 3 ini, memiliki perosotan yang dapat membawamu langsung turun ke lantai dasar. Rumah ini sangat cocok untuk anak-anak dan yang suka mengenang masa-masa kecilnya. Perlu kita ketahui juga bahwa perancang rumah satu ini yaitu Level Architects, adalah studio arsitektur Jepang yang didirikan oleh Kazuki Nakamura dan Kenichi Izuhara pada tahun 2004. Di urutan keempat, ada di negara kita yang tercinta ini, Indonesia. Bangunan ini adalah tempat ibadah bagi para muslim yang diakui oleh dunia. Tapi yang perlu kita ketahui, pada tempat ibadah ini bukan hanya sekedar keunikannya tapi seseorang yang membanggakan yaitu perancang di balik tempat ibadah ini. Tempat ibadah ini dirancang oleh seseorang beragama Kristen yang bernama Frederick S. Silaban.
Arsitek Friedrich Silaban ini menurut Wikipedia.com, seorang arsitek generasi awal di Indonesia. Lahir di Bonandolok, Cianjur Mula-Mula, Samosir, Sumatera Utara, pada tanggal 16 Desember tahun 1912, dan menutup usia di Jakarta, pada tanggal 14 Mei tahun 1984 pada umur 71 tahun. Bangunan Masjid Istiqlal ini, didirikan pada tahun 1978 dan direnovasi pada tahun 1999, salah satu masjid terbesar di Asia Tenggara, dan merupakan salah satu dari 10 masjid terbesar kapasitasnya di dunia, yang dapat menampung lebih dari 200.000 jamaah. Rancangan arsitektur masjid ini, mengandung angka dan ukuran yang memiliki makna dan lambang tertentu. Bangunan ini juga terdapat 7 gerbang untuk memasuki ruangan dalam, yang masing-masing dinamai berdasarkan Al-Asmaul Husna, nama-nama Allah yang mulia dan terpuji. Dan angka 7 ini melambangkan 7 lapis langit dalam kosmologi alam semesta Islam, serta 7 hari dalam seminggu. Terletak di bekas Taman Wilhelmina, di timur laut lapangan Medan Merdeka yang di tengahnya berdiri Monumen Nasional atau Monas, di Jakarta. Di urutan kelima, masih di negara kita, Indonesia. Di mana rumah unik satu ini, yang terletak di Salatiga, Jawa Tengah, yang terbuat dari bambu atau dengan istilah Dancing Mountain House. Rumah ini, dibangun pada tahun 2014 oleh arsitek yang bernama Budi Pradono, yang lahir di Salatiga, pada tanggal 15 Maret tahun 1970. Arsitek satu ini, telah banyak mendapat penghargaan, salah satunya adalah penghargaan sebagai proyek residensial terbaik se-Asia dalam Arkesia Architecture Award 2016. Rumah ini memiliki atap yang menjulang menyerupai 5 gunung. 5 gunung ini merupakan gunung-gunung yang mengelilingi kota Salatiga, yakni Gunung Merbabu, Gunung Merapi, Gunung Andong, Gunung Ungaran, dan Gunung Telomoyo. Demikian dari saya, semoga apa yang telah saya rangkum ini, bisa menjadi penambah wawasan kita semua. Dan jangan lupa subscribe untuk yang belum subscribe, dan bunyikan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan info-info menarik lainnya. Bantu saya juga mengembangkan channel ini dengan cara like dan komen serta bagikan sebanyak-banyaknya kepada yang lain, agar apa yang kita ketahui, bisa menjadi berkah untuk kita semua. Akhir kata dari saya, wujudkan semua imajinasimu dalam sebuah karya yang berguna untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.